sejarahnya ambulans 3 gimana tuh? Ambulans saya nggak 3 mas, 9. Oh, 9. Iya. Ketika anak saya sakit, susahnya setengah mati cari ambulans. Sampai harus naik Grab, dengan dia muntah darah keluar tuh di Grab itu. Selain itu macet. Bagaimana dalam kondisi kritis saya harus bawa anak saya cepat. Di rumah sakit pun begitu. Banyak anak-anak orang yang meninggal pun akhirnya ambulans itu mahal. Dan mereka ini BPJS. Orang kalau pakai BPJS itu bukan orang kaya. Sedangkan waktu itu saya nggak punya BPJS. Saya juga nggak punya asuransi. Akhirnya jual-jualin yang apa bisa dijual gitu. Ini kok susah ya punya ambulans. Setelah anak saya meninggal, ya Allah saya pengen punya ambulans. Ya Allah saya pengen ada ambulans gratis. Nggak cuman katanya gratis. Banyak bilang gratis. Dan berapa banyak orang yang punya ambulans atau lembaga, bahkan maaf nyuwun sewu, banyak masjid punya ambulans tapi ambulannya cuma jadi pajangan di masjid. Ini loh punya ambulans, jalan nggak tiap hari. Cara paling mudah untuk ambulans ini menjadi pahala jariah bersama, kerjasama sama rumah sakit, kerjasama dengan puskesmas terdekat, kerjasama dengan dokter-dokter klinik terdekat. Mereka pasti gitu, dan mereka pasti hubungi, dan ambulans itu pasti jalan. Jadi kalau lihat garasi saya, mobilnya 4 mas, yang 3 ambulans gitu. Lebih bagus dari Mercy, lebih bagus dari Alphard. Alphard Anda, mobil mewah Anda hanya dipakai untuk Anda dan keluarga. Ambulans saya mengantarkan Anda ke rumah sakit dan pemakaman. Mengantarkan dengan pahala setiap putaran rodanya insya Allah. Ambulans kita semua ya, bukan punya saya. Karena apapun yang sudah kita buat jadi milik semua umat Islam. Kenapa begitu lega atau ikhlas banget melepaskan dunia untuk Sebelum masuk Islam sudah seperti itu soalnya mas. Jadi coba cari Hani Kristianto gereja gitu. Apa yang saya lakukan di gereja? Pikul salib. Pikul salib itu artinya begini. Kamu sudah Islam? Sudah percaya asyhadu alla ilaha illallah? Sudah. Benar sudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Kelakuanmu jauh dari Nabi tadi. Kamu Islam tapi enggak ada Nabi Muhammad sedikit pun di diri kamu apa sahabat. Islam tapi kikir. Islam tapi cinta dunia. Islam tapi party. Islam tapi tidak peduli dengan orang lain. Islam itu apa sih? Rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin? Menjadi rahmat, bermanfaat, menyenangkan, berguna, dan aman buat siapapun. Ketika kita sudah Islam, kita harus punya 3 prinsip. Saya, Hani, sudah masuk Islam. Yang pertama, saya aman buat kamu. Bohong kalau ada teroris itu nggak ada di Islam. Barang siapa membunuh orang, kafir sekalipun tanpa alasan yang jelas, dia masuk neraka. Jadi, saya sudah masuk Islam, saya aman buat kamu. Yang kedua, saya menyenangkan buat kamu. Kamu ada masalah, kamu sedih, yuk sini duduk ngopi. Yang terakhir, saya pasti bermanfaat buat kamu. Karena saya umat Nabi SAW. Karena Nabi saya ngajarin itu. Apa yang sudah kita lakukan dan kita korbankan untuk Islam, untuk Allah, dan untuk Nabi SAW. Jangan merasa berkorban, jangan merasa berjasa, jangan merasa punya harta. Sesungguhnya itu punya Allah. Jangan pernah berharap minum dari telaganya Nabi kalau kamu tidak melakukan apa-apa untuk Nabi. Jangan pernah mengaku dirimu Islam kalau kamu nggak pernah melakukan apa-apa untuk Allah dan Rasulnya. Buatlah Nabi kita tersenyum dengan apa yang sudah kita lakukan walaupun kecil.